Saya berikan satu konsep-konsep dulu supaya Bapak dan Ibu tidak salah di dalam, karena saya bukan dukun ya. Pak Hari datang di sini sebagai seorang hamba Tuhan dan hanya alatnya Tuhan yang diberikan kuasa untuk dapat menyembuhkan segala sakit dan penyakit, healing dan holistik, dan termasuk penyakit fisik dan psikis. Ada yang kelihatan dan ada yang nggak kelihatan. Nah, dari konsep ini kalau kita menuju sembuh, maka konsepnya pertama kali harus percaya. Saya seorang polisi, tapi bukan Sambo. Kalau polisi Sambo, saya polisi kaya raya, ngapain cari-cari seperti ini? Ya, lagi. Tapi Mas Sambo ternyata hanya seorang oknum polisi, bukan polisi, oknumnya. Tapi Hari Purnomo di sini adalah termasuk polisi tulen karena tidak pernah masuk penjara. Jadi kembali lagi itu konsepnya. Konsep yang pertama saya ajak Bapak dan sekarang untuk percaya sama Tuhan Yesus yang luar biasa. The best of symbol adalah salib. Salib di mana-mana barangnya kecil, tetapi pada waktu kemarin saya datang di Yerusalem, ternyata salib ini setelah saya berdiri di tanah Golgota, ternyata saya tidak punya kekuatan apa, kecil. Harta, tahta, pangkat, jabatan, dan segala kekayaan cantik dan ganteng ternyata tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tatkala aku dicambuk atau tatkala aku dicabut semuanya, ternyata tidak satu pun yang bisa mampu menyelamatkannya. Yang bisa menyelamatkan satu-satunya adalah Sang Penyelamat dunia, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau.
Oleh karena itu andalan yang pertama, Bapak dan sekalian, andalan pertama, percayalah dengan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu. Mas, apa sudah ada? Mas Wahyu? Belum? Oke, nunggu Mas Wahyu dulu sebentar. Artinya apa? Bapak dan Ibu harus berani membuka hati dan pikiranmu. Tuhan memberikan kesempatan Bapak dan Ibu cuma dipegang saja bisa sembuh. Dipegang saja bisa sembuh. Apalagi kalau disalurkan energi dari Tuhan Yesus. Cuma pegang aja, pegang jubahnya aja sembuh. Dan itu luar biasa. Saya hanya praktek sebagai seorang awam yang tidak punya kekuatan apa, apalagi polisi. Balik lagi, ya, penuh dengan noda dan dosa. Saya bukan orang suci dan orang kudus. Tapi ya Tuhan pakai yang di posisi ini menjadikan martabat dan hakikat yang luar biasa untuk umat manusia di seluruh dunia. Amin. Amin. Nah, oke, please. Ya. Nah, inilah satu kekuatan yang luar biasa. Mas, change dulu. Yo. Tadi ada ibu dari BSD. Is your name Lina ya? Iren. Tepuk tangan untuk Iren, BSD. Ya. Dia akan mengundang kita di BSD, ya, kembali lagi. Dan semoga semuanya cita-citamu berhasil. Tapi kalau besok saya capek ya saya besok pulang. Tapi kalau ada Bapak dan sekalian mengendaki kita tambah 1 hari lagi, ya silakan, kita bisa urunan di sini. Tapi kalau enggak, saya besok akan pulang. Amin. Nah, Bapak dan sekalian, pada fase yang pertama, iman percaya kepada Yesus itu, ya, bukan hanya saya percaya, mudah diucapkan di dalam mulut. Tatkala engkau percaya, engkau berani bertobat di situ. Konsepnya berani bertobat. Dan kedua, pertobatan itu tidak menjamin juga manusia bisa sembuh total, tidak. Tetapi pasrah di dalam jiwa dan ragamu. Tatkala engkau menghilangkan namanya ego. Apa itu Pak Hari ego? Ego itu adalah kecongkaan hati dan pikiran manusia yang terus mengandalkan dirinya cantik, banyak duitnya, pangkat tinggi, dan sebagainya. Itu yang harus dihindarkan di mata Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Nah, Bapak dan sekalian, kekuatan inilah yang menjadikan engkau sembuh untuk selama-lamanya. Tatkala setelah disembuhkan, besok berdoa. Pada hari yang ketiga, persis dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Dan ini luar biasa. Bapak dan Ibu juga demikian. Yang agak lama penyakit yang bisa disembuhkan itu yang pertama kali adalah autis. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu membuat satu autis ini, itu agak sedikit lama. Saya pernah menyembuhkan itu sampai, Tuhan Yesus menyembuhkan itu sampai ke 6 tahun. Bayangkan, menjadi normal, sekarang jadi penyanyi di Hong Kong. Itu luar biasa. Dari umur 7 tahun, 8 tahun, sekarang sudah 17 tahun, dia sudah menjadi seorang penyanyi. Dia menguasai 3 bahasa. Ternyata orang autis itu kelebihan dari 100%. Persis dengan Mas Madi Mangku Pastika, teman saya yang jadi gubernur Bali. Pernah dengar nama Madi Mangku Pastika ya? Gubernur Bali yang merubah Bali menjadi sekarang ikon Indonesia yang luar biasa. Nah, itu juga autis Deo, tapi dia menguasai 7 bahasa, Bapak dan sekalian. Jadi orang autis itu sebenarnya orang pandai yang belum tersalurkan. Saya lihat seperti itu. Mengapa? Karena semua orang harus mengandalkan kepada Tuhan Yesus. Pengharapan itu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Untuk lapang jiwaku, Yesus penebus dosaku. Yang
Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Efata. 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 Pegang kuat-kuat. Efata. Efata. Tali takum. Tali takum. Tali takum. Lepas. Tutup dua pegang. Ya, pegang kuat. Pegang kuat. Tuhan Yesus, Engkau mau mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi. Kami kemarin hadir di tengah-tengah umat-Mu di Yerusalem, dan Engkau menunjukkan banyak orang di sana. Dan hari ini juga Tuhan, saudaraku Mr. Peter, tatkala juga mengalami tremor ini, disembuhkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Oke, dibuka tangannya, dibuka. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang Bapak goyangkan. Goyangkan. Oke. Please your let's my hand, please. No. Lihat. Correct. Oke. Dalam nama Yesus. Jamahlah Roh Kudus. Jamah 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 Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Jamahlah Roh Kudus. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, biasa santai. Oke, ditulis. Sangat Nikmat. ya, sangat dan Sungguh enteng. enteng. Luar biasa, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, Udah. Efata. Biasa. Efata. Talitakum. Lepaskan semua. Tahan terus, tidur ya. Ayo tidur, tahan terus. Tahan terus. Ya, kembali tempat terus. Oke. Bapak di surga,
Engkau membangkitkan orang mati pada hari ketiga. Dan inilah saatnya Bapa, tangan-tangan yang tremor ini menjadi sempurna adanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bangun. Bangun. Ayo bangun. Tepuk tangan yang luar biasa. Apa yang Anda rasakan sekarang? Oke, bisa kelihatan. Ya, oke. Ibu Wanti ya, apa yang Anda rasakan sekarang? Apa yang Anda rasakan sekarang? Tes apa? Agak tenang, apalagi? Badan saya bergetar. Ya memang. Itu proses ya. Iya. Oke. Ibu Katolik atau Protestan? Katolik. Berdoa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria di tempat maksudnya. Oke. Tuhan memberkati. Ya. Menyembuhkan gendang telinganya menjadi sempurna adanya untuk Yulia, untuk Queen Alexandra Wijaya. Tuhan berkenan memberikan kesempatan menikmati hidup apa adanya untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, jamahlah Roh Kudus. Efata, 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 Efata. Ya, ditiup. Efata. Ayo. Lagi. Halo. Ibu namanya siapa? Yulia. Sudah mendengar? Mendengar. Sudah mendengar? Mendengar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya sudah mendengar. Saya sudah mendengar. Saya tidak tuli lagi. Saya tidak tuli lagi. Terima kasih Terima kasih untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Aku akan menyembahmu Aku akan menyembahmu seumur hidupku. seumur hidupku. Amin. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa.
yang kita semua akan diberikan kekuatan baru dan iman baru. Amin, saudaraku. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Paguyuban Doa Santo Petrus Malang Raya mengucapkan selamat datang dan berjumpa khususnya bagi keluarga-keluarga yang datang jauh dari kota Jakarta dan sekitarnya. Semoga dengan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami dari Paguyuban Doa Santo Petrus Malang Raya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian serta para dermawan atas dukungan dan bantuan atas terselenggaranya acara pelayanan doa di kota Jakarta ini. Semoga dengan kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudariku sekalian akan dilimpahkan berkat, mukjizat, dan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Baiklah. Sebelum acara kami lanjutkan, kami akan memberikan informasi-informasi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang diisi 30 orang kami. Nah, saya kenal saja sebagai teman satu peleton. Kegiatan dari peleton itu antara lain pelajaran atau belajar olahraga dan ekstrakurikulernya adalah kerja bakti. Kerja bakti itu di pejabat-pejabat Akabri kepolisian waktu itu. Nah, kami bekerja di rumah Wakil Gubernur Bapak Sutrasno, Brigadir Jenderal Polisi. Waktu itu masih Kompes ya, Brigjen ya. Gubernurnya adalah Bapak Sumarko, Mayor Jenderal Polisi istilah waktu itu. Kami kerja bakti, menyabit rumput, membersihkan saluran-saluran air dan sebagainya. Nah, di situ di rumah Pak Sutrasno tadi ada seorang anak kecil, anaknya Pak Sutrasno yang menderita bisu, tuli, dan lumpuh. Jadi lumpuh ya. Jadi dia sedang bermain-main di kursi dan di meja di depannya. Kami sedang bekerja, tiba-tiba anak kecil itu jatuh dari kursi. Segera ditolong oleh Mas Hari Purnomo yang terdekat dari anak itu. Ditolong, kemudian dia menangis malah. Ditolong tapi menangis. Aneh kan? Tuli, bisu, lumpuh tapi bisa menangis. Nah, itu satu. Kemudian pelayannya, pembantu rumah tangga itu, asisten rumah tangga, mengambil dari tangan Pak Hari. Mungkin waktu itu didoakan juga oleh Pak Hari ya. Diambil, kemudian dibawa masuk ke dalam. Kebetulan Bapak Sutrasno Brigjen itu sedang ada di rumah. Kemudian berteriak. Oh, badannya aja tinggi besar ya. Kelihatan gantengnya. Jadi Bapak itu udah tinggi besar, lebih tinggi dari Yudoka kita ini. Lebih gede, pangkat Brigjen, pakaian dinas. Siapa itu? Kenapa anak saya diapakan itu? Gitu kan? Oh, kita semua yang mendengar udah ketakutan. Ya sudah, kebetulan sudah gilirannya kami pulang ke barak. Malam hari ada pengumuman di piket batalion itu kepada Taruna Hari Purnomo agar datang ke piket batalion. Waduh, itu kalau ada pengumuman begitu itu mencekam itu buat kalangan Taruna ya.
siswa waktu itu kan terendah di polisi, lebih rendah dari Barada Eliezer itu kedudukannya, sangat ketakutan. Wah ini ada apa ini? Pak, teman kita kok dipanggil ke batalion? Rupanya ya kita tidak tahu, tapi setelah beliau kembali dikerubutin lah di tempat tidurnya, di tempat meja belajarnya. Ada apa mas? Ada apa? Nah rupanya Pak Trasno itu dilapori oleh ibu dan pembantu rumah tangga itu bahwa justru tadi itu anak yang jatuh tadi bisa berteriak, ya, berteriak dan malah bisa berjalan. Nah, itu keajaiban yang kedua. Jadi pada saat datang karena dipanggil ke rumah Pak Trasno itu disuruh duduk di ruang tamu. Wah, itu buat Taruna itu kehormatan luar biasa. Manusia paling rendah disuruh duduk di ruang tamu. Wah, begitu ceritanya Mas Ari. Dan disuguhi kue. Orang kalau di siswa itu rasanya lapar terus. Oh, kamu dapat kue ya? Oh iya, kue 3 toples. Disuruh makan. Wah, luar biasa itu. Kami kelaparan di barak. Nah, ternyata ibu yang minta atau ibu yang menyampaikan terima kasih. Terima kasih nak, anak kami sudah luar biasa, mujizat, bisa berjalan, bisa bersuara. Kalau bapak begini aja omongannya. Jadi terima kasih ya. Jenderal kan, begitu ceritanya Mas Ari. Jadi itulah, semenjak itu kami masih bertanya-tanya kemampuan apa yang ada di Mas Hari ini, sehingga kita tidak tahu, tapi beliau bisa mendoakan atau tidak tahu berdoa atau apa, kami tidak tahu. Atau ada yang sakit sembuh, itu ceritanya Mas Hari. Sering dipanggil ke Jakarta untuk katanya mendoakan orang dan sembuh, itu ceritanya. Kami kan tidak bisa bertanya ke Mas Hari, cuma tahu oh dia menyembuhkan orang. Yang populer saat itu di masa tahun 70-an awal, 71, 72, yang ramai waktu itu kalau ada kemampuan menyembuhkan orang itu namanya dukun. Jadi sampai sekarang di antara teman-teman kami ini yang satu angkatan masih tahu bahwa beliau dukun. Setelah saya ikut beberapa kali selama ini sampai saya ketemu beliau mengobati seperti ini, baru tahu bahwa oh karunia Tuhan Yesus melalui Mas Hari bisa mendoakan, menyembuhkan orang. Ya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube dan kemarin di hari ulang tahun ke-25 Paguyuban Doa Santo Petrus Malang Raya ini. Di situ saya terkesan sekali kesaksian dari Romo Ellen. Romo Ellen itu Romo kan. Jadi beliau mengawali kesaksiannya itu, saya juga tidak percaya dengan Mas Hari yang adalah awam ya istilahnya. Awam tapi menggunakan atau mengatasnamakan Tuhan Yesus Kristus bisa menyembuhkan orang. Awalnya Romo itu tidak percaya. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri betapa ada suster yang ya bisu tuli juga. Kemudian di video kan ada, di YouTube ada itu yang beredar itu. Begitu didoakan oleh Pak Hari, kemudian diwawancara seperti ibu tadi, bagaimana suster itu dengan spontan bisa bicara dan ekspresi mukanya itu senang sekali. Sekian puluh tahun tidak bisa bicara, saat itu bisa bicara. Jadi ekspresinya terlihat gembira, sukacita. Itu diceritakan oleh Ini mujizat yang ketiga di sini yang luar biasa ya. Ini di mobil pingsan di sana itu ya. Oke Bapak dan Ibu selamat datang
Dari NTT ya? Oke Bapak selamat. Dari NTT mana? Labuan Bajo. Waduh dari Labuan Bajo luar biasa. Oh, jauh. Siapa namanya Profesor Ice dari apa Inggris? Peter Carey from Inggris. Sakitnya apa? Sakit Saya tercatat itu tremor dan Tremor. prostat ya. Oh iya. Tadi apa yang mendorong Prof tadi untuk datang ke sini? Ini istri saya sebab saya punya anak yang punya paru-paru yang ada problemnya. Pengobatan. Pengobatan. Ya, setelah disentuh oleh Pak Hari tadi gimana? Profesor rasanya seperti apa? Ya, seperti ada ketentraman Ya, ternyata ramah. dan enteng dan sangat nyaman. It was good. Iya, yang nyaman ya. Sangat ya ada perasaan yang damai sekali dan sangat Damai. bugar. Iya. Tadi tangannya udah sudah masih tremor atau sudah. Mungkin ini fungsi dari umur ya. Ya. Ya, fungsi dari umur. Nah, Tapi sekarang membaik. Dan agak membaik ya. Mungkin itu ada akibat dari stres ya. Ya. Dari siapa Profesor dengar tadi Pak Hari ada pelayanan doa dari siapa? Saya dari istri saya, Istri Ibu saya, Lina, Ibu Lina. dan dia punya hubungan dengan salah satu anggota panitia di sini ya. Oh iya. Lina, Bisa sekalian Ibu? siapa anggota panitia? Mungkin Paguyubannya yang dari Bandung. Oh, paguyuban Bu Ibu. Eni dari Bandung. Ibu istrinya. Nah, jadi Profesor keluarnya apa? Dia tangannya agak sering gemetar. Gemetar. mungkin Lina duduk di sini. Oh, Prof, duduk aja Prof. Iya, Bang. Oh ya. Nah, Sini aja Dedi berdua. berdua. Ya, berdua. Berdua Dedi. Ya, berdua. It's fine, you sit and just relax. No, it's fine. Ya. Oke, Bu. Dari mana Ibu bisa pelayanan tadi nih? Dari Saya dari teman. Nah. Dari itu, lalu saya cari sendiri di mana kontak yang terdekat. Ya. Ini saya dapat dari Bandung, Ibu Eni, dari Ibu Eni. Lalu Ibu Eni mengabari saya bahwa pelayanan Bapak Hari. Petrus akan ada di Jakarta sekitar 25 atau 26 26, ya. pulang dari Ya. Jadi saya cari kontak lagi, cari kontak. Ibu Eni mengabari saya Nah, kemarin bahwa ada acara ya, dari kegiatan untuk paguyuban. penyembuhan. Lalu saya dapat link dari Ibu Eni. Lalu saya langsung menghubungi Ibu Joyce. Bapak sakitnya apa, Bu? Tremor. Seperti tremor sedikit di tangan dan juga ada seperti hernia atau prostat yang agak membesar. Oh, gitu. Ada sedikit perubahan tadi setelah didoakan sama Pak Hari tadi. Iya, cukup nyaman ya. Cukup nyaman. Bisa dia langsung begitu. Oh, ya. Di tangan agak gemetar ya. Tapi sekarang udah agak. Sudah agak. Oh iya. Prof, terima kasih atas kesaksian Ibu. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan Pak Kris, Bapak bisa mundur. Setelah itu doa satu kali Bapak kami dan 10 kali selamat dia, Bapak bisa kembali pulang. Tunggu Pak. Bapak, saya berikan mukjizat ini di tanganmu. Dan nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak boleh cium sekarang. Oke Pak, sampai di rumah. Yulia mencintai suaminya dengan segenap hati dan untuk selama-lamanya.
Setelah doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali salamnya bisa langsung pulang, bisa di luar doanya. Tuhan memberkati. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Minyak. Bilang, Ma. Kau bilang, Mama. Ma. Ayo bilang, Ma. Ayo bilang, Ma. Ayo bilang, Ma. Terus jalan. Terus jalan. Terus. Ini hanya sakit batuk aja, ya. Jangan minum es. Oke ya, jangan minum es kamu, ya. Udah, pulang, lari. Udah lari, ya. Udah, pulang. Ya. Udah tepat semuanya. Amin. Ini keluarganya mana? Keluarganya mana? Keluarganya? Oh, ini. Oke. Ini anak pandai. Tolong kalau bisa jangan 1 bahasa. 3 sampai 4 bahasa. Ini keluarga saja. Ya. Oke? Dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, Efata, 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 Efata. Bagus. Dokter apa sendiri Ma. Ya, cukup. Ma. Papa. Ay, bagus. Papa. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Nyala iblis setan. Ya sudah, langsung kembali. Ayo. Ya, oke. Di luar berdoa. Jangan berdoa. Kehilangan dari tubuhnya dia darahkannya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Waktu Pak Ibu ini secara rendah, sangat rendah banget ya.
ibu harus makan enak ini, ya. Boleh makan sate, boleh, ya. Makan makanan yang berat-berat. Kalau bisa, ya, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke, silakan. Bentar, Pak. Biar cepet pulang ke Labuan Bajo ya, Bu. Ya, sudah lari kalau itu, Bu. Nah, kalau yang beliau ini satu ini sebenarnya kemarin dibilang, hei kami, kalau kamu bisa dengan Mr. Garuda ya, Mr. Garuda dan Mr. Hiroto Mesaki, itu dikatakan kalau kamu lama di 1 tahun aja di Kobe Jepang, ini bisa jadi juara dunia loh. Oh benar, ya benar. Jadi kembali lagi, tapi oleh mamanya di stop, enggak, kamu stop aja di sini, juara regional Asian Games sudah bagus. Maka dia bisa jadi orang yang baik hati di muka bumi ini. Tepuk tangan, oke.